Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'dil rajati kulli jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi liqa'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid-darain. Thumma ila sahibu syarha Imam Ibrahim al-Bayyuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Masih dalam pembahasan iman kepada khabar yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khabar yang wajib kita imani. Yang lalu iman kepada kitab suci, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul. Hari ini kita masuk iman kepada yaumil akhir. Ayo coba. Awalnya yang lahir dari tiupan trompet yang kedua. Wakila minal mahsyar, yang mengatakan dari mulai mahsyar. Minal hasyar, dari hasyar piring. Wakila minal maut, ada yang mengatakan daripada mati. Wala nihayata lahu, dan gak ada akhirnya. Wakila yantahi, selesai hari akhir bituhul al-jannah wa tuhul al-nar an-nar. Wal murad binafkhati saniyah nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan dibangkitkannya. Wa huwa ihya al-abdan, yaitu dihidupkan lagi jasad-jasad minal kubur, dari kubur. Wadalika, ya, wadalika annahu ba'da mautil khalaiq, dan itu terjadi setelah matinya semua makhluk. Bin nafkhatil ula, dengan tiupan yang pertama. Wa ya nafkhatis sa'qi, yaitu tiupan sa'. Wa baina nafkhata ini, dan di antara dua tiupan pertama kedua arba'un amat 40
hujan, as-sama'u langit, ma'an air, langit menghujani bumi seperti air, kamani rijal seperti maninya laki-laki, arba'ina yauman selama 40 hari hujan, bisiddatin deras, fa'afwahil kurdi hatta yakunal ma'u sehingga air itu min fauqin nasi di atas manusia, qadra isnai asyara dira'an lebih dari 12 diro. Semaya merullahul ajsad, lalu Allah merintahkan jasad, fatat budu maka jasad itu tumbuh, panabatil bakoli seperti tumbuhnya sayuran, hatta idza takamalat sehingga ketika sempurna itu jasad, fakanat maka jasad itu kamakanat seperti apa yang sudah ada. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata kepada liyuhyil Jibril untuk dihidupkan malaikat Jibril, wa Mikail wa Israfil. Cuma ya'mur Israfil, lalu Allah perintahkan Israfil, faya'buda maka malaikat Israfil mengambil asur yaitu trompet. Wahwa asur adalah kornun tanduk inurin daripada cahaya, hayhatil buki seperti alladhi yusmaru bihi, lakinnahu tapi sur itu adimun besar, ka'arodi sama'i wal ard seperti bentangan langit dan bumi. Sama fil hadis, semayatullahu lalu Allah memanggil al-arwah wa yulqiha fihi dan dilemparkan roh itu di dalam trompet, wa ya'muru Israfil dan memerintahkan malaikat Israfil binafi untuk meniup, fatahruju maka arwah keluar, mislan nahli seperti kurma, fatamshi maka berjalan arwah itu fil ajsadi di dalam jasad, masyasumi seperti berjalannya racun, fil ladiri di dalam entupan. Wadalika huwa bersama binasyad, ini namanya nasyad. Wes. Yang berikutnya iman kepada hari akhir dan segala apa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian setelah hari akhir. Jadi bukan hanya kejadian hari akhirnya, tapi rentetannya sampai surga dan neraka. Ini bagian yang harus kita imani di dalamnya. Apa itu hari akhir? Hari akhir disebut hari kiamat. Ada yang nyebut hari kiamat, ada yang nyebut hari akhir. Kalau disebut hari akhir maknanya apa? Akhirnya hari gitu loh. Setelah itu enggak ada hari. Hari itu apa? Hari itu siang malam, bukan Senin Selasa. Hari itu adanya siang dan malam, satu hari itu siang dan malam. Kalau nggak ada malam, ya nggak disebut sehari. Itu loh, disebut sehari karena ada siang dan setelah itu nggak ada malam lagi, gitu loh. Maka nggak ada hitungan hari. Adanya apa? Hah? Adanya apa? Terang, bukan siang. Terang. Hah? Terang. Kayak kamu dalam ruangan, lampu dinyalain, jendela tutup semua. Siang atau malam itu? Terang, gitu doang. Nggak tahu siang, nggak tahu malam, nggak ada perubahannya, gitu loh. Jadi nanti setelah hari kiamat yang terjadi apa? Terang, gitu doang, nggak ada yang lain lagi. Ada yang mengatakan hari kiamat. Apa hari kiamat? Hari dibangkitkannya manusia. Nanti mau disebut hari akhir boleh, disebut hari kiamat juga boleh. Dan kapan mulainya? Ada yang mengatakan mulainya dari tiupan yang kedua. Ada yang mengatakan dari hasyar. Hasyar itu apa? Digiring. Ada yang mengatakan lagi ba'dal maut.
mulainya waktu mati. Artinya setelah kamu mati itu nggak ada malam lagi, nggak ada siang malam. Maksudnya orang mati itu nggak ketemu siang, nggak ketemu malam lagi. Ketemunya apa? Terang. Kalau dikubur gelap ya gelap, rumah kuburnya gelap gitu loh. Kalau pas terang ya terang, terus nggak ada siang malam gitu loh. Jadi dia mengatakan hari akhir mulai kapan? Ya mulai kematian gitu loh. Karena setelah kematian ente masuk ke barzah, di barzah nggak ada perubahan lagi. Ini beda-beda ulama menetapkan kapan mulainya hari kiamat. Ada yang mengatakan nggak ada lagi selesainya. Ada yang mengatakan oh ada selesainya. Kapan selesainya hari kiamat atau hari akhir itu? Oh selesainya setelah masuknya seluruh ahli surga ke dalam surga dan masuknya ahli neraka ke dalam neraka. Artinya berarti nanti di dalam surga dan neraka kembali lagi ada perubahan lagi gitu loh. Ada yang mengatakan oh nggak ada perubahan selamanya, terang terus. Terangnya di akhirat beda dengan terang di dunia. Terang di dunia seterang-terangnya matahari, seterang-terangnya matahari itu kalau ente masuk ke rumah, dalam rumah masih gelap. Di bawah kolong kasur ente lebih gelap lagi. Dalam mataharinya terang. Dan di akhirat nanti disebut terang, ya terang semua, sak kolong-kolong itu terang semua, nggak ada yang gelap, nggak ada gitu loh. Jadi terangnya bukan terang karena sinar, memang terang. Jadi nggak ada tempat yang gelap, nggak ada. Itu keadaan yang terjadi di akhirat demikian. Terus yang dimaksud dengan tiupan sangkakala yang kedua adalah tiupan kebangkitan, yaitu dibangkitkannya badan. Ini banyak yang nggak iman nih, hati-hati. Ada kelompok-kelompok yang nggak mengimani kebangkitan badan kita, imannya kebangkitan ruh. Kenapa? Ruh itu nggak mati, maka bisa dibangkitkan. Kalau jasad habis, jadi debu, jadi tanah, kebakar, maka nggak mungkin dibangkitkan. Hati-hati sama kelompok ini, maksudnya. Artinya kelompok yang pemikirannya nggak ngerti kepada kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau di jalan berpikir yang benar, maka dia akan berpikir begini: sebelum alam ini wujud, sebelum alam ada yang muncul, Allah mampu memunculkan manusia tanpa contoh, tanpa sampel, tanpa meniru yang lain. Nah begitu dijadikan kiamat, memunculnya kembali ya lebih gampang. Mestinya mau udah ada contohnya kok malah mana bisa muncul kembali, kok mana bisa muncul kembali, bagaimana? Enggak melihat kejadian yang terjadi pada siapa? Pada keledainya Nabi Uzair. Kan di Quran diceritakan bagaimana Uzair ditidurkan oleh Allah selama 1000 tahun apa 100 tahun ditidurkan oleh Allah, 1 abad tidur. Begitu tidur dia bangun, keledainya udah jadi tulang belulang. Maka keledainya dibangkitkan lagi oleh Allah, terbentuk daging dan kembali jadi keledai semula dan dinaikin lagi untuk pulang ke kampungnya. Nggak pakai nunggu keledainya mimik dulu kecil, bayi dulu, enggak, ya langsung gede segitu gitu loh. Jadi Allah mampu mengembalikannya seperti keadaan semula.
kalau daya pikirnya sudah nggak ketemu sama wajib mustahil jaiz ya repot, mesti akan bertentangan dengan apa yang terjadi gitu loh. Tapi kalau nyambung sama wajib mustahil jaiz nanti nggak bertentangan, semua akan dikatakan oh ya jaiz gitu loh. nggak ketemu sesuatu yang mengatakan terikat sama adat, maka mereka jalan pikirnya ikut sama adat, hingga ada perkara yang nggak mungkin terjadi menurut mereka. Ada perkara jaiz tapi nggak mungkin terjadi, kan repot. Kalau perkara jaiz mesti kan mungkin terjadi segalanya, bagaimana masuk perkara jaiz kok nggak mungkin terjadi. Jadi hati-hati nih sama orang-orang yang nggak iman sama kebangkitan jasad, mereka hanya iman pada kebangkitan ruh. Jadi yang dibangkitkan nanti adalah jasadnya, dan ruh itu ditiupkan kembali masuk ke dalam jasad-jasad tersebut. Nah, jasadnya kebakar, jasadnya hancur, mau kemana kayak jasadnya nggak urusan. Mau jasad itu akan kembali seperti semula gitu loh. Kalau ente lihat film, ada film kan ceritanya maju, dimundurin bisa nggak? Bisa nggak? Nah kalau bisa kenapa kok jadi ente bingung? Ceritanya mundur aja bisa, nggak usah maju. Dari mulai ente tua, muda, kecil, mati, masuk lagi kan bisa. Jadi orang yang nggak paham sama wajib mustahil jaiz ya tadi akan pikirannya demikian. Jadi itu mukjizatnya Nabi, keledai dibangkitkan. Ente nggak lihat keramatnya Tuan Syekh ayam, perkokok ayamnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah, ayamnya berkokok, nggak tanggung-tanggung, nggak usah pakai nabi, saya aja bisa. Ini menunjukkan perkara itu jaiz, jasad dibangkitkan kembali. Terus dari kubur-kubur mereka, yaitu dibangkitkannya adalah setelah kematian manusia itu kapan semuanya? Ya setelah tiupan sangkakala yang pertama, yaitu tiupan kematian. Di antara dua tiupan itu jaraknya berapa? 40 tahun. Maka dalam 40 tahun itu Allah menghujani bumi sebagai pengganti bumi yang ada sekarang ini, dihujani semuanya dengan air seperti air maninya laki-laki selama 40 hari dengan hujan yang sangat lebat hingga menenggelamkan semuanya. Artinya terjadi banjir sampai dikatakan di atas manusia 12 dhira. Manusianya berapa tingginya? Manusianya berapa dhira? Manusianya kayak Nabi Adam. Berapa dhira? 60 dhira. Ini mereka airnya itu di atasnya manusia 12 dhira. Wis kelelep semua gede-gede. Hujannya, banjirnya di atas mereka, enggak tenggelam semuanya. Kemudian Allah memerintahkan jasad untuk kembali tumbuh seperti tumbuhnya kecambah loh. Oh, langsung tumbuh. Nanti kalau lihat kecambah tumbuh disoting, terus sotingnya dicepetin, begitu tumbuhnya. Kalau kamu lihatnya lambat ya lama. Kalau kamu cepetin nggak akan tumbuh. Nanti manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya kecambah itu yang dari biji. Sampai mereka sempurna jadi manusia. Kemudian setelah itu Allah perintah agar
malaikat yang menjadi ru'usul malak itu bangkit. Siapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Maka ketiga malaikat dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah perintah kepada Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, sangkakala kebangkitan. Apa sangkakala itu? Bentuknya kayak tanduk yang terbuat dari cahaya, yang mana keadaannya bentuknya sangat besar sebagaimana besarnya bumi dan langit. Ya kuping ente lah, ente pakai trompet yang kecil, trompet ditempel ke kuping ente aja budek ente. Ini trompetnya sebesar bumi langit ditiup ke bumi ya mati semua sebumi loh. Ente yang deket kuping ditiup trompet aja kepean ente langsung meler. Ini sebumi, trompetnya lebih gede dari bumi ditiupin ke bumi. Ini cara adat saja. Makanya lagi jadi penelitiannya orang Yahudi, gimana bikin senjata pakai suara mematikan, lagi dibikin ini. Kalau ada bom nuklir, bom kimia repot itu mah pakai ini suara tit mati ya, itu gimana itu. Ini lagi dirancang gimana bikin senjata dengan suara yang mematikan. Maka tiupan itu nanti akan mematikan semuanya, dan tiupan yang kedua akan membangkitkan jasad-jasad semuanya. Terus maka arwah-arwah itu akan diletakkan di dalam trompet, dan ketika ditiup arwah itu akan melesat terbang menuju jasadnya masing-masing. Ya nggak ada yang ketuker, nggak ada ente kok tahu-tahu milih jasadnya Michael Jackson gitu ya, enggak, intinya nggak mau, enggak neraka, akhirnya barengan neraka ini. Nggak ada yang mau nuker jasad, nggak ada. Semua masuk ke jasadnya masing-masing tanpa ada yang salah masuk. Itu yang disebut namanya apa? Hasyar. Terus hasyar bahwa sauqun nasi ilal mahsyar, dikirimnya manusia ke mahsyar. Wa nukila anisa'labi, ditukil dari asa'labi, analinasi fil hasyar mutafawitah, manusia ketika hasyar dikirim itu bermacam-macam. Faminhum araqib, ada yang naik kendaraan, minhum al-masyi ala rijlaihi, minhum man yamshi ala wajhihi, minhum man huwa ala suratil qiradati, ada yang dalam bentuknya kerak monyet. Wa hum azunatu, yaitu orang-orang yang zina. Minhum man huwa ala suratil khanasir, ada yang di bentuknya babi. Wa hum alladzina kanu ya'kuluna suhud, orang-orang yang makan perkara yang haram. Wal makas, judi. Wa minhum al-a'ma, ada yang buta. Wa huwa al-ja'ir fil hukm, orang yang dolim di dalam menghukumi sesuatu. Wa minhum al-asam, ada yang tuli, al-abkam, ada yang tuli dan bisu. Wa huwa man yu'jibu bi ilmihi, orang yang sombong dengan ilmunya. Wa minhum may yamdahu lisanahu, ada yang memuti lisannya, lidahnya. Wa yusihul qaihu, dan mengalir nanah min famihi, dari mulutnya. Wahum alu'at, orang-orang ahli pidato, alladzina yukhalifu a'malahum aqwalahum. Minhum man huwa maqul aidi, ada yang tangannya terputus, wal arjuli, dan kakinya kepotong. Wahum alladzina yu'dunal jiran, orang yang menyakiti tetangganya. Minhum man yuslab ala juru'in minan nari, ada yang disalib di batang kurma dari neraka. Wahum as-su'atu binasi ila sultan. Waminhum man huwa asyaddu natnan, ada yang banget bautnya minal jifah, daripada bangkai. Wahum alladzina, yaitu orang-orang yakbaluna al-ladzat wa syahawat, orang-orang yang menikmati syahwatnya, keenakannya. Wa yamna'una haqqallah min
amwalihim, dan mencegah haknya Allah dari harta mereka. Amin, dengan harta mereka. Amin hum man yalbisu jubbatan sabihatan. Ada yang pakai jubah sabihah min kutron, yang dicampur dengan kutron, kain kutron. Wahum ahlul kibr, itu orang yang ahli sombong, wal ujub wal khayala. Summa inda wusulihim, lalu ketika mereka sampai ke mahsyar, yakifuna fihi, berdiri di mahsyar. Wa tasqaful malaikah, dan malaikat tasqaful malaikah muhaddiqaini haulahu. Wa tatmu asyamsu, dan matahari mendekat min ru'usihim, di atas kepala mereka, hatta ma yakuna bainahu bainahum, sehingga jarak antara matahari dan mereka illa qadra milin, hanya sekira-kira wadah celak. Aimil makhalah, yaitu sebesar wadah celak. La mailul ma'ruf, bukan 1 mil yang sudah diketahui jarak, bukan. Fahina idin yasdatul khawfu, dan ketika itu sangat ketakutan, wal haulu, kesusahan, wa ya'dumul karbu, dan kesusahan yang sangat. Fayatamannawna al-insiraf, mereka mengharapkan untuk pergi dari tempat itu, walau ilan nar, walau ke neraka. Summa ba'datul mauqif, lalu setelah lamanya mereka diam, alaihim yalhamuna anal anbiya, mereka diberi ilham, sungguhnya nabi itu menjadi wasitah bainallah bainal khalqihi. Fayadhabuna ilaihim, mereka pergi ke para anbiya, yastasyi'una minta syafaat bihim wahidan ba'da wahid. Fayatanassalu ayat ya'tadiru kullu minhum, setiap nabi membuat alasan lima waqa'alahu min suratul khati'ah, dari kesalahan-kesalahan mereka. Wa yakun, mereka mengatakan lastulaha nafsi. Fa idan tahal amru, ketika sudah sampai perkara itu liraisil a'dham, kepada ketua yang paling agung, wasatil akmal al-afham, yaitu Rasulullah, qala analaha ummati. Summa yakhiru, lalu Rasulullah jatuh saja dalam keadaan sujud, katal aksi, kasujud sholat, seperti sujudnya sholat. Fayuqal ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqtal wasfa' usyafa' wa yarfa'u ra'sahu wa yashfa' fi fasl qada wa hadihi wa hiya syafa'atul utma wa hiya muqtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam wa lahu syafa'atul ukhra. Dan Rasulullah memiliki syafaat-syafaat yang lain. Bal wali hadihi, bahkan selain Rasulullah memiliki syafaat yang bakil anbiya, dari para nabi wal ulama wasolihin. Li'annahum, karena mereka itu yatajassaruna, menjadi jembatan, ala dalik bisababi syafaatihi, dengan sebab syafaatnya nabi. Fawalladhi yuftah lahum babu syafa'ah, Rasulullah yang menjadi pembuka pintu syafaat. Summa ba'da dalik, setelah dihasyar di mauqif, yuhasabun, mereka dihisab. Ilaman, kecuali orang, warada hadisu bi istisna'i, yang dikecualikan. Fa innahu warada, kemudian ada hadis mengatakan anhu sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan, 70.000 orang umatku masuk ke surga bi hari hisab. Faqilahu ala istasdatta, kenapa engkau yang minta tambah robbaka kepada Tuhanmu ya Rasulullah? Faqala istattuha, saya minta tambahan. Fazadani, maka Allah menambahkan kepadaku ma'akuli wahid, dari setiap satu sab'ina alfan, 70 orang lagi, 70.000 orang lagi. Faqilahu hala istatta, kenapa kau enggak minta tambah lagi robbaka? Faqala istattatuhu, saya minta tambah. Fazadani, fazada fi salasi hasayatin biyadihi, 3 kali hasayat. Au kama qol ay salasi dafa'atin, 3 kali dafaat, 3 kali giliran, min hari hasrin, tanpa hitungan. Wa kaifiyatuhu mukhtalifah bi ikhtilafi ahwalihim, caranya syafaat itu berbeda-beda dengan berbeda-bedanya keadaan mereka. Faminhu asirru, faminhu al-jahru, faminhu al-yasir, faminhu al-abad, faminhu at-takrim, faminhu at-taubih, faminhu al-fadl, faminhu al-adl. Summa tuzanu a'maluhum, lalu amal mereka ditimbang. Illa man warada nasu, kecuali orang yang ada nas bistisnaihim, al-anbiya wal malaikah wa sa'iru majhul jannah bihari hisab.
Terus itu namanya nasyar, kebangkitan. Terus ada namanya hasyar. Apa hasyar itu? Hasyar itu penggiringan, digiringnya manusia dari tempat kebangkitannya, digiring ke tempat perkumpulan atau halte, tempat tunggu. Di tempat tunggu itu digiring, menunggu di situ selama 1000 tahun. Menunggu apa? Menunggu waktunya akan dihisap. Jadi mereka dari bangkit kuburnya, bangkit dalam keadaan yang berbeda. Enggak semua kebangkitan mereka sama, enggak. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Maka ada yang dibangkitkan dalam keadaan dengan keadaan enak, jalan ke tempat itu dengan menaiki sesuatu. Ada yang dengan jalan kaki, ada yang dengan wajahnya dia jalan, ada yang ngesot, ada yang dalam keadaan bangkit nanti berbentuk seperti kera. Bangkit bentuk wajahnya seperti kera. Ada yang bentuknya manusia tapi kulit dagingnya semuanya habis, tinggal tengkorak wajahnya yang kelihatan. Ada mereka yang ahli zina tuh, biasa zina, maka akan lahir, akan muncul nanti dalam keadaan seperti monyet. Ada lagi yang bentuknya babi, yang mereka adalah orang-orang yang memakan sesuatu yang haram. Ada yang dikatakan mereka muncul dalam keadaan buta, yaitu mereka yang menjadi hakim-hakim yang zalim, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada lagi yang bisu, tuli, itu mereka orang-orang yang sombong dengan ilmunya. Ada lagi yang mereka yang muncul dalam keadaan menjilati lidahnya atau menjulur-julurkan lidahnya, yaitu orang-orang yang berceramah tapi ceramahnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan pada pribadinya. Apa yang dilakukan beda, apa yang diucapkan beda, maka nanti akan muncul jadi orang yang lidahnya menjulur-julur. Terus mereka lagi ada yang terpotong tangannya, terpotong kakinya. Ada lagi mereka yang disalib di kayu-kayu di neraka. Ada lagi mereka yang dalam keadaan ada yang mereka orang-orang yang mengedepankan syahwatnya, yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk kesenangannya. Ada yang amal-amal ini semua akan mereka lihat nanti dengan keadaan yang berbeda-beda dari setiap manusia. Jadi kalau mati itu dalam keadaan utuh, nanti bangkitnya belum tentu utuh. Kalau matinya dibakar seperti orang Hindu, kan aman. Nggak ada mau dibakar kayak mau apa. Mereka akan bangkit sesuai dengan amalnya masing-masing. Kemudian mereka akan digiring kemana? Akan digiring ke tempat penantian atau halte yang tempat itu dijaga oleh malaikat. Malaikat mengelilingi mereka hingga mereka nggak bisa kemana-mana. Malaikat dalam keadaan yang tinggi besar, dan masa itu masa yang sangat menakutkan, di mana malaikat memisah-misahkan mereka nanti. Mana yang akan digiring ke sebelah kanan, mana sebelah kiri. Dan malaikat mengambil mereka, bukan hanya diangkat tapi diambil dan diseret oleh malaikat.
Kalau kita masih dalam keadaan kecil begini, maka nyeretnya susah. Maka dijadikan gede, 30 meter tingginya, 60 hasta itu berapa? 30 meter tingginya, hingga malaikat akan menarik kita dikumpulkan bersama mereka yang baik atau dikumpulkan bersama mereka yang jahat. Maka semua manusia ketakutan untuk ditarik oleh malaikat, hingga enggak ada yang merasa tenang pada masa itu kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mereka dalam keadaan huru-hara yang sangat luar biasa. Matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat. Tanahnya terbuat dari tanah yang putih, ardul bayda, dikatakan tanah perak yang begitu panasnya. Matahari dengan jarak yang sangat dekat, maka mereka semua kesusahan yang luar biasa. Ada yang keringatnya sampai kaki, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang keringatnya sampai, dan keringat itu menenggelamkan mereka sendiri. Sebelahnya enggak apa-apa, bukan terus keringatnya semuanya kena keringat, enggak. Kalau kamu keringetan ya kamu sendiri yang tenggelam, yang lain enggak ikut tenggelam, sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka dalam keadaan yang begitu dahsyatnya, mereka pingin segera dipindahkan dari tempat itu, hingga berharap walaupun pindah ke neraka enggak apa-apa. Kenapa? Saking beratnya. Mereka enggak tahu betapa lebih beratnya neraka. Yang penting pindah dari situ gitu loh. Pengen luar biasa segera dipindahkan. Maka hingga setelah banyak waktu, dikatakan 1000 tahun, maka datanglah ilham kepada mereka untuk mendatangi para nabi. Kenapa? Karena nabi adalah orang-orang yang menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan syafaat. Maka mereka mendatangi nabi satu persatu, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Satu persatu nabi didatangi untuk minta syafaat mereka, agar mereka minta kepada Allah disegerakannya pengambilan keputusan. Saya mau diputuskan di mana? Ini neraka atau surga? Selamat atau enggak selamat? Minta keputusan. Maka para nabi menjawab, saya tidak bisa memberikan syafaat. Nah, ini banyak orang salah paham, dianggap nabi-nabi nggak bisa ngasih syafaat. Padahal nggak demikian. Nabi Adam didatangi oleh umat, mengatakan saya nggak bisa ngasih syafaat. Coba kamu datang ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh. Dari Nabi Adam pindah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ngomong, saya nggak bisa ngasih syafaat, coba pindah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi sama, saya nggak bisa ngasih, coba pindah ke Nabi Isa. Sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, Nabi Adam mengerti nggak kalau nanti yang akan ngasih syafaat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngerti apa enggak? Lah kenapa kok dioper-oper, nggak ada kerjaan? Biar lama maksudnya. Nabi Adam dioper ke Nabi Nuh, Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim. Kok enggak Nabi Adam ente semua ke Nabi Muhammad, kan selesai. Ngerti nggak Nabi Adam? Kenapa dioper-oper gitu loh? Apa? Kok enggak langsung aja ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Adam mengopernya dari nabi yang satu ke nabi yang lain, mau menunjukkan bahwa semua nabi itu mulia, mau menunjukkan kemuliaannya semua nabi, itu loh. Bukan
menganggap dirinya mulia atau hanya Nabi Muhammad yang paling mulia. Enggak, semua nabi ini mulia dan semua nabi bisa memberikan syafaat. Hanya saja untuk syafaat yang satu itu pembukanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ketika sampai ke Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Andai kamu punya sesuatu yang kamu simpan dalam kotak, kemudian kotak itu terkunci, kalau kamu mau ambil barangnya gimana caranya? Ya ambil kuncinya, buka kotaknya. Maka Nabi Isa, maka sekarang semua hak-hak kami ada dalam kotak itu, kuncinya di Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Bukan saya nggak bisa ngasih, bukan, pembukanya ada pada. Maka datanglah mereka semua ke Rasulullah SAW. Ketika mereka sampai ke nabi-nabi, semua nabi menolak. Ketika sampai ke Rasulullah, analaha, maka semua disambut, umatnya siapa saja disambut akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah sujud di bawah arsy seperti sujudnya orang yang mau sholat. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, bangun, bukan tempatnya sujud, maka sekarang berikanlah syafaat, apa yang kamu minta akan aku kasih. Maka Rasulullah memohon agar mereka semua dipindahkan dari tempat itu ke tempat persidangan. Maka pemindahan itu namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Syafaatul uzma hanya milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka kalau ente dengar kiai-kiai suka doa, mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma, nggak usah doa itu mah, udah pasti dapat. Wong Cina aja dapat, Ahok dapat, apalagi lo gitu loh. Kalau mau minta syafaat yang lain selain syafaatul uzma, ini ada syafaat lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan juga dimiliki nabi-nabi yang lainnya. Itu yang kita harapkan untuk bisa kita peroleh. Kalau syafaatul uzma semuanya akan memperolehnya, dari mulai manusia yang pertama sampai manusia yang paling akhir, semuanya yang muslim, yang kafir, jinnya semua dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat persidangan. Itu yang namanya syafaatul uzma. Dan syafaat ini khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk nabi-nabi yang lain juga punya syafaat yang lain lagi. Jangankan nabi, selain nabi punya syafaat. Orang tua, guru, sampai kawan punya syafaat. Nah, kalau cari kawan, kawan yang baik, kawan yang ingat kamu, nggak cuma masa pahitnya aja, manis juga ingat kamu. Ketika lagi makan-makan enak, nggak ada si Anu, ya kemana si Anu, cari. Waktu lagi enak inget tuh sama si Anu, bukan pas lagi tagih utang, lagi habis tabrakan, habis kecelakaan, si Anu kemana ya, coba pinjam duit dulu sama dia dah. Lu mah inget gua waktu utang lu kalau pas ada duit nggak inget gua lo. Lah kawan yang ingat kita waktu baik nanti di surga begitu. Ketika di surga kok kamu dicari nggak ada, kan dicari, si Anu mana, si Anu ya, cari. Nah, maka mereka bisa ngasih syafaat kepada kawan-kawannya yang lainnya. Maka carilah kawan yang baik, yang kawan itu bisa ingat kita ketika kita tidak dijumpai di dalam surga. Makanya guru-guru selalu pesan, nanti kalau kamu masuk surga kok nggak ada saya, tolong cari, barangkali saya kecepit di neraka. Nah, kalian minta sama Allah untuk menarik, untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini syafaatnya kawan, syafaatnya anak, bisa sampai demikian. Maka syafaat yang terbesar adalah syafaatul uzma. Yang bagaimana syafaat uzma itu? Nabi mendapatkan pujian dari seluruh manusia.
Nggak terkecuali mau Cinanya, mau Muslimnya, mau jinnya, semua muji Nabi. Terima kasih Nabi Muhammad. Kalau nggak ada ente kami masih di sini. Gara-gara ente kami dipindahkan, terima kasih. Terus semua manusia ngucapin terima kasih sama Nabi Muhammad. Itu namanya syafaatul udma. Berapa lama terjadi? Dari mulai manusia dipindahkan sampai manusia semuanya masuk surga dan masuk neraka, baru pujian itu berhenti. Selagi manusia masih di luar surga, di luar neraka, selalu muji-muji Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Muhammad, saya nggak sampai sini, saya masih di sana. Untung ada Muhammad. Terus itu pujian itu muncul. Berterima kasih sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian syafaatul udma menurut ahlu sunnah wal jamaah. Beda sama syafaat udma menurut wahabi, menurut salafi. Apa kata mereka? Syafaatul udma kata mereka, Allah akan duduk bersama di sampingnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manten duduk di atas singgasana arsy. Kan arsy bisa duduk, Allah duduk, nanti Nabi Muhammad nyepit kecil. Nah, jelas. Nah, itu kata Wahabi, itulah yang namanya syafaatul udma. Apa namanya? Yang disebut namanya apa? Penghargaan yang terbesar, maqamal mahmud namanya. Jadi ada yang disebut karena adanya syafaatul udma, maka Nabi mendapat maqamal mahmud, makom yang terpuji. Makom terpuji kata kita itu Nabi mendapat pujian dari seluruh manusia. Contohnya begini, kamu menang lomba catur sekecamatan, pulang disambut sama orang sekecamatan, hebat hebat. Itu namanya maqamal mahmud, gitu loh. Kamu dapat pujian dari semuanya. Kenapa? Kamu nolongin mereka hingga mereka jadi punya penghargaan dan mereka menghargai kamu dengan pujiannya. Beda lagi sama ada lagi maqamal mahmud, ketika kamu pulang maka kamu dipanggil Pak Camat, karena menang sekecamatan yang manggil Pak Camat. Terus kamu duduk di samping Pak Camat, makan bareng Pak Camat, maka itu maqamal mahmud menurut sebagian orang yang lainnya, gitu loh. Lah kata Wahabi, yaitu yang untuk Nabi Muhammad duduk bersambing bersama Allah. Nah bagi kita itu hal yang mustahil, gitu. Bagaimana kok Allah bersanding dengan sesuatu? Yang layak yang mana? Ya ini Nabi dipuji oleh semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir nanti. Itu namanya maqamal mahmud. Kan kamu sering doa kalau habis azan itu, wa badhul maqamal mahmud alladzi wa'tah innaka la tukhliful mi'ad. Kan kamu sering doa kalau habis azan. Itu mendoakan syafaatul udma atau apa maqamal mahmud untuk disegerakan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus untuk selain Nabi itu juga ada syafaat-syafaat yang lainnya juga untuk sholihin. Apa di antara syafaat yang lainnya lagi? Ada syafaat di antaranya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW 70.000 akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita jadi bagian dari orang-orang yang masuk surganya Allah tanpa dihisab. Apa cuman mereka? Oh enggak cuman mereka. Dikatakan mereka masuk surga tanpa hisab dan mereka akan membawa lagi orang-orang lagi lainnya untuk masuk surga pula tanpa hisab. Beliau mengatakan mereka akan bawa 3 orang.
70.000 bawa 3 orang. Tiap satunya bawa 3 orang. Nanti yang dibawa itu akan bawa lagi 5 orang. Sehingga akan menjadi banyak orang yang diberikan keistimewaan bagi Allah untuk masuk surga tanpa dihisab. Terus dan bentuknya hisab itu macam-macam sesuai dengan amalnya masing-masing. Nanti ada yang hisabnya cepat, ada yang hisabnya lambat, ada yang hisabnya terus. Waminhu asir, ada yang rahasia, waminhu jahr, ada yang hisabnya itu ditampakkan, waminhu yasir, ada yang gampang, waminhu abad, waminhu at-takrim, ada yang dimuliakan, waminhu taubih, waminhu fadl, ada yang diberi anugerah, waminhu adl, ada yang diberi adl. Sumaduzanu a'maluhum, lalu amal mereka ditimbang, ilaman warodan nasu bisnisnaihim, kecuali orang yang mendapatkan pengecualian, al-anbiya seperti para nabi wal malaikah, wasariman yadul jannata bihari hisab. Wafi awasni amal kufar, adapun timbangannya amal-amal orang kafir, kaulani ada pendapat, wal asah, pendapat yang sahih, annal kafir, annaha kafir, orang kafir itu tuzanu, ditimbang amalnya. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, itu fa'alahat fil wasaf, ada yang dibuang sifatnya, ay wasnan nafi'an, maka kita tidak akan membuat pada orang kafir hari kiamat timbangan, artinya timbangan yang bermanfaat. Wa jumhurul mufassirin, adapun kebanyakan orang-orang ahli tafsir, ala anal mawzun al kutub, yang ditimbang adalah kitab, alatihi yang sahihul amal, yaitu kitab-kitab amal. Wakila nafsul amal, ada yang mengatakan nafsul amal, yaitu amal itu sendiri. Wakila katakan tasawwur amal salihah, tusawwaru amal salihah bisurati nuraniyah hasanah, amal bagus dijadikan gambarannya cahaya yang bagus. Waktu terahu fi kafatin nur, dan ditaruh di bagian kafah, bagian yang bercahaya. Batas ulu, dan menjadi berat bifadlillahi, dengan anugerahnya Allah. Wa tusawwaru amal sayi'ah, amal sayi'ah dijadikan gambarannya bisurati dolmaniyah, seperti kegelapan, kepihatin yang jelek. Tutrahu, yang diletakkan fi kafatil hulmah, di sisi yang jelek. Fatakufu, maka akan menjadi ringan biadlillahi, dengan adilnya Allah Ta'ala. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan innallaha, sungguh Allah Ta'ala yakhluqu azaman, menciptakan jisim, dia dari amali, dengan bilangannya amal, sama jabil asar aidon. Wa dahil kalam ulama, dahil kalam ulama al-mahfud minal asar, yang diambil dari hadis, an-nahi fatal mizan, sungguhnya ringannya timbangan, wasiqalihi, dan beratnya timbangan, ala kaifiyatihi, itu secara aturan al-ma'budah di dunia, yang ada di dunia. Masakula nazalat, yang berat akan turun ila asfal, ke bawah. Yarfa'u ila iliyin, lalu orang itu akan diangkat ke iliyin. Wa makhafa tasya ila a'la, lalu yang ringan akan ke atas. Suma yanzilu ila sijin, akan diturunkan ke sisi. Itu hisabnya masing-masing. Ada yang enggak dihisab. Siapa yang enggak dihisab? Di antaranya para nabi, malaikat, yang enggak dihisab tuh. Jadi kalau ngomong nabi lagi mikirin salahnya masing-masing, lalu nabi dihisab aja, enggak mikirin salahnya, bagaimana sih? Nabi mau lagi pusing mikirin salahnya. Salah apa yang dipikirin? Nabi itu maksum. Cuman keadaan Nabi pada masa itu ulama beda-beda pendapat. Yang mengatakan Nabi dilalaikan pada kemaksumannya, dengan Nabi khawatir pada dirinya. Ada yang mengatakan Nabi takzim kepada keadaan masa itu. Artinya kalau ada raja sedang marahin seseorang, rajanya marah,
kamu di sampingnya nggak ikut dimarahin, kamu nggak bakal ketawa-ketawa, rasain loh, nggak mungkin begitu gitu loh. Nah, itu keadaan yang mengguncangkan pada masa itu, seakan-akan membuat mereka semuanya merasa ketakutan, merasa tidak tenang, merasa khawatir, sehingga jangan dikatakan Nabi sedang mikirin kesalahannya masing-masing hanya karena menghilangkan kemaksumannya. Kalaupun kemaksumannya hilang, maka berarti mereka hilang dari ciri kenabian. Mustahil Nabi itu tidak bersifat maksum, hingga sampai ke akhirat pun dijaga oleh Allah kemaksumannya para Nabi. Maka Nabi termasuk orang-orang yang enggak dihisab. Yang lainnya lagi dihisab dalam keadaan macam-macam, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang dihisab dengan keadaan gampang, ada yang sulit, ada yang bertumpuk-tumpuk amalnya, dosanya. Ini keadaan penghisapannya berbeda-beda. Lah adapun orang kafir gimana hisabnya? Orang kafir mengatakan dihisab juga. Timbang, dikumpulkan amalnya yang baik-baik, maka diletakkan di sampingnya dengan satu tulisan kecil kafir. Maka kebaikan yang banyak itu kalah dengan kekafirannya. Ada orang kafir nggak pernah zina, nggak pernah minum arak, nggak pernah riba, nggak pernah, tiap ada orang susah dibantu, kerjaannya amal, sedekah, berbuat baik, bantu pembangunan, bantu jalan. Maka tetap ketika amal baik dikumpulkan, diletakkan kafir di sampingnya, maka akan kalah dengan kekafirannya. Artinya semua kebaikannya tidak akan bisa diambil. Itu pendapat yang kuat yang mengatakan mereka juga dihisab. Artinya Quran mengatakan mereka enggak dihisab, ini enggak dihisab dengan hisab yang baik. Enggak ada bisa mendapatkan amal yang baik dari apa yang dihisab, semua dapatnya kejelekan. Maka mereka, ada yang mengatakan pula mereka akan menerima amal catatan yang jelek semua, karena setiap manusia akan menerima buku catatan. Ada yang catatannya baik, ada yang semuanya jelek. Ini orang kafir akan menerima catatan yang penuh dengan kejelekan. Terus bentuk amal bagaimana? Ada yang mengatakan diciptakan oleh Allah cahaya. Ada cahaya yang terang, ada cahaya yang gelap. Cahaya yang terang, cahaya kebaikan, diletakkan di sebuah timbangan, maka yang sebelahnya cahaya yang gelap. Timbangannya kayak apa? Kayak timbangan di dunia, yang isinya ada 2 bejana, yang atasnya ada tiangnya untuk penyangga dan ada tiang tengah. Apabila yang berat akan turun, maka yang satunya akan naik. Yang ringan akan naik, yang berat akan turun. Kalau yang berat kebaikannya, maka kebaikan itu akan membawa dia langsung ke surganya Allah. Kalau yang jelek itu ringan, yang berat itu yang jelek, maka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditimbang, mana yang jelek, mana yang baik. Kalau Allah menolong, maka yang baik-baik itu walaupun kecil Allah akan beratkan. Seperti apa? Seorang mukmin yang dosanya banyak, ditimbang itu penuh dengan dosa, penuh dengan sinar-sinar hitam yang jelek memenuhi timbangan. Di sampingnya Allah letakkan kalimat la ilaha illallah, maka yang kecil itu mengalahkan semua dosa-dosanya yang banyak. Dosa itu menjadi ringan dan amal yang baik ini diberatkan. Maka ada yang ditolong oleh Allah dengan fadlnya, ada yang mendapat keadilan dari Allah, masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang terjadi pada timbangan. Terus wabidzalika sarfu wa qala ba'du mutaakhirin. Sekian mutaakhirin mengatakan amal mukmin, amal orang mukmin tidak rajaha, kalau rojih, kalau baik
sa'uda maka naik, wa tasallafat sayi'atuhu dan kejelekannya akan ke bawah. Wa amal kafir, adapun orang kafir, fatasufu kafatuhu maka kafah bagian timbangannya itu akan turun li khuluwil ukhra karena yang timbangan yang lain, sisi yang lain itu tidak ada dari kebaikan. Wal asah kalau yang sahih anal mizan wahid, timbangan itu cuma satu, la ta'adduda tidak ada bilangan fihi di dalam timbangan. Wakilah dikatakan likul umatin mizan, setiap umat ada timbangan masing-masing. Wakilah likul mukallafin mizan, setiap orang mukallaf mempunyai timbangan masing-masing. Wakilah lil mukmin mengatakan setiap orang mukmin mawazin, ada timbangan-timbangan yang banyak. Dia ada di khairatihi terbanyak sebagai hitungan daripada kebaikannya. Wa anwa'i hasanatihi dan macam-macam kebaikannya. Fali salatihi mizan, salatnya punya timbangan sendiri. Wali somihi mizan, wa halumma jarot dan terus dan lain-lain. Wala yuradu al-awwal, dan tidak bisa menolak dari pendapat yang pertama, yaitu cuma timbangan cuma satu doang. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa nadul mawazina al-qista, dan kami letakkan mawazina di timbang-timbangan yang banyak, al-qista yang muktadil, yang adil. Li'anna jam'ahu, karena jamaknya lafal mawazin di dalika di ayat itu li ta'dim. Waladi yuzan bihi yazinu bihi Jibril, yang menimbang adalah malaikat Jibril. Fayakhudhu bi'amudihi, maka malaikat Jibril mengambil daripada tongkat timbangan pada kayu timbangan, wa yandur ila lisanihi, dan melihat pada lisannya timbangan. Wa Mikail aminun alaihi wa huwa ala sirat. Wakila, yang dipercaya ala timbangan, wa huwa ala sirat, dan timbangan itu di atas sirat. Wakila qablahu, ada mengatakan timbangan itu sebelum siratul mustaqim. Semua ba'da dalik, terus setelah ditimbang yang murun ala sirat, mereka berjalan di atas siratul mustaqim. Seperjalanannya itu. Jadi setelah ditimbang dengan timbangan yang macam-macam, ada yang orang mukmin ditimbang kebaikannya malah nggak turun, malah naik langsung ke dalam surga. Ditimbang yang jelek turun masuk dalam neraka. Ini timbangannya bentuknya dalam keadaan yang berbeda-beda. Dia mengatakan satu timbangan, ada yang dua timbangan, ada yang tiap amal nanti ada timbangannya masing-masing. Ada timbangan sholat, timbangan puasa, timbangan haji. Ini berbeda-beda tiap-tiap orang. Ini bedanya pendapat ulama. Tapi semuanya itu bentuk satu perkara yang sama, yaitu bahwa kita wajib iman semua manusia akan dihitung amalnya masing-masing. Ini termasuk iman pada hari kiamat. Apa amal kita akan ditimbang. Cara nimbangnya bagaimana? Terserah. Mau pakai timbangan tontonan kayak, mau pakai timbangan kiloan, timbangan, yang penting amal pasti akan dihitung dengan perhitungan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mana letak timbangan itu? Ada yang mengatakan setelah jembatan Sirat, setelah penyeberangan. Ada yang mengatakan sebelumnya. Ini letaknya yang nimbang siapa? Malaikat Jibril. Yang bawa apa? Tongkatnya, amal. Nanti yang nilai malaikat Mikail, ya ini yang berat, ini yang enggak. Yang megang timbangannya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Letaknya ulama berbeda pendapat. Terus orang kafir lewat enggak jembatan Sirat? Ada yang mengatakan lewat, ada yang mengatakan
nggak lewat. Kenapa? Karena sirat itu nanti akan bersap-sap. Ada pintu ini pertanyaan, pintu kedua, pintu ketiga. Pertanyaan pertama pintu apa? Pintu bab iman. Maka ketika orang kafir lewat bab iman, mereka nggak bisa meneruskan ke pintu selanjutnya, gitu loh. Beda sama orang mukmin. Bab iman lolos, lewat. Bab sholat nggak lolos, jatuh ke neraka. Maka naik lagi, selesai, lewat lagi bab surga, sampai nanti masuk ke dalam surga. Ini bentuknya sirat itu bersap-sap, hingga ulama ada yang mengatakan orang kafir lewat sebagiannya, ada yang keseluruhannya. Terus wahwa namanya jalur mustaqim adalah jasrun, jembatan mamdudun yang ditentangkan alamat di jahanam, di atas terlangi neraka jahanam. Awaluhu, permulaannya fil mauqif, di tempat mahsyar, di tempat mauqif. Wahiruhu, akhirnya sirat ala babil jannah, di atas pintu surga. Watuluhu, panjangnya masiratu salasati alafi sanatin 3000 tahun. Alfun minha su'ud, 1000 tahun ke atas naik. Wa alfun minha hubud, 1000 tahun turun. Wa alfun minha istiwa, dan 1000 tahun itu datar. Kada qala Mujahid, ini riwayat dari Mujahid. itu bentuknya sirat. Kalau bicara apa sih sirat itu? Sesuatu yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Bentangannya kayak apa? Kayak rambut dibelah 7, macam-macam. Bagaimana kita bisa lewat? Kalau kita dimudahkan oleh Allah, sekecil apapun itu kita akan mudah untuk lewat. Kalau disulitkan sebesar apapun itu kita akan sulit, gitu loh. Jadi jembatan itu jangan kamu gambarkan ujian terakhir. Orang bayangin, nanti kalau sudah diuji terakhir lewat jembatan yang berhasil, selamat ya enggak, mati. Latihan lewat jembatan ya nggak bisa latihan. Itu bukan untuk latihan, itu penggambaran, gitu loh. Kalau di dunia kamu amalnya baik, maka digambarkan lewat itu akan mudah melewatinya. Di dunia amalnya jelek, maka melewatinya akan sulit, gitu loh. Bukan terus nanti ini ujian terakhir, setelah ini semua ujian lewat. Nah, kok kayak 17-an ente lewat ujiannya pakai ngelewatin bambu di atas air, yang gagal masuk air, enggak begitu. Itu hanya penggambaran betapa itu menjadi penampakan orang yang soleh akan mudah. Maka digambarkan ada yang lewatnya kayak cahaya, ada yang kayak kilat, ada yang kayak terbang, ada yang kayak kuda. Kenapa? Sesuai dengan keberuntungan amal yang dia peroleh di dunia. Terus ada yang mengatakan lagi panjangnya berapa? 3000 tahun. 1000 naik, 1000 turun, 1000 datar. 1000 tahun naik. Ini jangan digambarkan setelah mati langsung masuk surga, nggak ada, masih jauh ceritanya. Belum mati, belum nunggu kiamat, belum padang mahsyar, belum dihisab, belum sirat, masih jauh, masih ribuan tahun kita untuk bisa sampai selesai masuk surganya. Jadi jangan bayangin, pokoknya nanti kalau sudah mati langsung surga. Wah, kehidupan setelah mati lebih lama dari kehidupan dunia, gitu loh. Kadang ente beli jajan, makannya sebentar, begitu mau ngantri bayar lama panjang. Allah, ini makannya sama ngantrinya panjangan, lapar lagi gua akhirnya. Kenapa? Saking panjangnya tempat ngantri. Jadi jangan dianggap nanti setelah kematian akan langsung menuju surga, enggak, akan banyak tahapan-tahapan yang akan dilewati. Terus ada kalau Mujahid hak waqala Fudal bin Iyad balaghana anasirat masirata
khamsata asyara alfa sanatin 15.000 tahun. Khamsata Insyaallah. alafin su'ud 5.000 tahun ke atas. Khamsatu alafin hubud 5.000 tahun ke bawah. Oh, ada lagi. Alafin Ada lagi pendapatnya 5.000 tahun naik, 5.000 tahun turun, 5.000 tahun mendatar. 5.000 tahun itu tahun akhirat apa tahun dunia? Tahun dunia aja lama, apalagi tahun akhirat ini lebih lama lagi juga. Terus Waqala Sayyidi Muhyiddin Ibnul Arabi, huwa sirat itu satu konatir 7 jembatan. Masyiratul Quttarah, setiap satu jembatannya itu salah satu alafi amin 3.000 tahun. Alfu amin su'ud, wa alfu amin hubud, wa alfu amin istiwa. Fayus alul abdu anil iman, maka ditanya seorang itu dari iman al-qintaratul ula, di atas qintarah. Fa in jaa bihi taman, ketika itu dia itu bisa menjawab dengan sempurna, maka jaza ila qintarati saniyah, maka dia boleh lewat ke pos yang kedua. Falius al an kamali sholah, lalu ditanya tentang kesempurnaan sholatnya. Fa'in ja'abihi tamatan, kalau dia sempurna dengan sholatnya, jaza ilat kita salisah, lewat ke pos yang ketiga. Fayus alu anis zakat, di pos ketiga ditanya tentang jembatan ketiga ditanya tentang zakat. Fa'in ja'abiha tamatan, kalau dia membawa zakat dengan sempurna, jaza ilal kintaratu rabi'ah, maka dia lewat ke jembatan yang keempat. Fayus al anisiyam, maka ditanya di jembatan keempat dari puasa. Fa'in ja'abihi taman, kalau dia membawa puasa dengan sempurna, jaza ilal qintaratul khamisah, maka dia bisa lewat ke jembatan yang kelima. Fayus anil haji wa anil umrah. Fa'in ja'abihi matamai, jaza ilal qintaratul sadisah, ke jembatan yang ketujuh. Fayus al anituhri, bagaimana dia itu bersuci. Fa'in ja'abihi taman, jaza ilal qintaratul sabi'ah. Fayus al anil madzalim, ditanya dari kedolimannya. Fa'in kana la yatlim ahadan, kalau enggak pernah menyakiti seseorang, jaza ilal jannah, lewat ke surga. Fa'in kana qasura, kalau dia itu melakukan kesalahan fi wahidatin, satu daripada ke-7 jembatan ini, bisa maka dia dipenjara. Inda kulli aqabatin, setiap daripada tahapan-tahapan, minha dari 7 tahapan itu, alfasanatin 1000 tahun. Hatta yaqdiyallahu bima syaa, sehingga Allah memutuskan hukuman dengan apa yang Allah kehendaki. Wa fi ba'dil asar, jadi bentuknya ada yang mengatakan sirat itu ada 7 pos. Pos pertama masalah iman, pos kedua bab sholat, pos ketiga bab zakat, bab puasa, bab haji umroh, terus bab toharoh, terus bab madzolim. Bab toharoh itu maknanya kalau kencing cebok enggak, gimana bersucinya, gimana cara ceboknya bener apa enggak. Makanya jangan sampai kayak supir kopet kamu, asal kencing mepet di sono mepet sini enggak cebok enggak apa, itu akan dihisap nanti. Ya, ada orang masuk neraka hanya gara-gara bersucinya enggak bener. Sholat mah sholat, tapi bersucinya enggak beres, akan dihisap nanti. Hati-hati, jangan sembarangan kencing tanpa enggak punya persiapan untuk cebok. Begitupun madzzalim, pernah enggak mendolimi orang, maka akan dihisap juga mereka dalam keadaan ketika enggak pernah mendolimi, maka mereka akan lewat. Terus siapa yang enggak berhasil, enggak beres, tiap pos gimana? Akan masuk sesuai hukum yang Allah kehendaki. Selesai, akan naik lagi, lewat lagi jembatan. Enggak lulus pos lagi, masuk lagi ke bawah. Sampai dihukum oleh Allah sesuai dengan Allah kehendaki, naik lagi, lurus lagi. Jadi yang mau kamu perhitungkan, pertama apa? Masalah iman. Mudah-mudahan lolos masalah iman. Yang kedua masalah apa? Sholat. Ini penting nih, perhatikan sholat, jangan gampangin sholat. Yang ketiga masalah zakat, lu jauh lah ngurusin zakat. Haji apalagi, nggak usah ngimpi haji, jadi lewat tuh, zakat lewat, haji lewat,
Berikutnya apa? Puasa. Nah, puasa kamu juga mikirin tuh, kalau nggak puasa hati-hati. Terus cebok dan masalah madzalim, itu yang mau kita hadapi tiap-tiap pos itu. Kalau orang kafir bagaimana? Pos pertama masalah iman dia nggak gugur, masuk neraka yang selama-lamanya. Satu pos doang orang kafir melewatinya. Pos langsung masuknya kemana? Lift. Apa kafirnya? Munafik darkil asfal lantai 7. Mana munafiknya? Yahudi lantai 6. Mana Nasoro lantai 5. Majusi lantai 4. Terus tuh satu persatu sesuai dengan kafirnya masing-masing di lantai masing-masing yang disiapkan. Terus wafi badul asar anahu yus'alu, orang tersebut ditanya fisalisah di kos yang ketiga an siyami Ramadan, dari puasa Ramadan. Wafi rabi'ah yang keempat an zakat, masalah zakat. Wa Jibril, malaikat Jibril fi awalihi, di permulaan jembatan. Wa Mikail fi wasatihi, di tengah-tengah jembatan. Yas'alani, mereka berdua bertanya anas pada manusia an umrihim, dari umur mereka, fima, untuk apa, afnauhu, mereka habiskan, afitaatin, apakah dihabiskan umurnya di dalam taat, au fi maksiyatihi, atau di dalam maksiat. Wa an syababihim, dari masa mudanya, fima ablauhu, untuk apa mereka habiskan. Wa an ilmihim, dan masa ilmunya, madza amalu bihi, apa yang mereka amalkan. Wa min malihim, dan dari hartanya, min aina tasabu, dihasilkan dari mana. Wa aina anfaquhu, dan dinafkahkan untuk apa. Wal malaika waqifuna yamin shimal, malaikat berada di kanan dan kirinya. Yakhtafunahum bil kalalib, bil kalalib wa hiya syahwatud dunya. Tusaru bi suratil kalalib misla syauqis sa'dan kama fil hadis. Wa huwa bi fathisin al-muhmalah, sa'dan, bifatisin sa'dan, nabatun, yaitu suatu tumbuhan di syaukin yang punya duri, yang tumbuh di ba'dil jusur, di sebagian jembatan-jembatan. Takul lahu al-amah, orang-orang ngomongnya syaukul antar. Wa asluhu radbun, asalnya itu duri basah. Sumaya bisu, lalu kering. Wayan saliku, terus mengeras. Wa yatafawatuna fi sur'ati mururihi, mereka berbeda-beda lewatnya. Cepat dan batihi, lambatnya. Bihasabi tafawutihim, tergantung perbedaan mereka. Fi sur'ati radihim, di cepatnya mereka memalingkan dirinya anil maharim, daripada keharaman. Wa butihi, dan daripada lambatnya mereka memalingkan diri dari keharaman. Faman kana mu'ridhan anil ma'asillah, barang siapa yang memalingkan dirinya dari maksiat kepada Allah, karena maka orang tersebut asra'a mururan, lebih cepat, paling cepat lewatnya. Wa aksuhu, dan sebaliknya, kalau dia enggak cepat, tidak i'rad anillah mu'ridhan asra' bi aksihi, kebalikannya. Faman tawasata fi dzalik kana mururuhu mutawasitan. Fasalimun minadz-dzunub yamuruna katarfil ain, orang yang enggak pernah berdosa, maka dia itu lewat di atas jembatan seperti satu kejapan mata. Wa ba'dahum, setelahnya, alladzina yamuruna kal barqi, orang lewatnya seperti kilat, al-khatib, yang menyambar. Jadi lewatnya di dalam neraka, di atas jembatan itu lewat dalam kondisi yang berbeda-beda, kecepatannya nggak sama. Ukurannya apa? Saya pengenlah nanti cepat lewatnya. Ukurannya apa? Ukurannya seberapa cepat kamu menghindari maksiat. Lihat maksiat, seberapa cepat kamu menghindar atau menjauh. Semakin cepat kamu menghindar, semakin cepat jalannya kamu nanti di atas sirat. Semakin lama kamu menghindar, semakin lama jalannya kamu di atas sirat. Makanya nanti ada yang mengatakan, ya Allah, kenapa yang lain cepat kok saya lambat? Kamu sendiri yang bikin lambat. Kenapa? Beban yang kamu bawa terlalu banyak, dosanya kebanyakan. Kenapa?
karena tidak cepat menghindar ketika melihat kemaksiatan. Kamu lagi nonton, lihat film, sekarang kan lagi musimnya HP, YouTube, muncul iklannya harim yang macam-macam. Pas iklan kamu skip atau nonton dulu gitu loh maksudnya, tanggung lah iklan lah, bagus nih. Itu loh, kalau kamu skip, seberapa cepat kamu skip gitu doang, semakin cepat semakin kamu akan cepat melewati jembatan. Ada cewek lewat, semakin cepat menghindar, semakin cepat kamu di atas jembatan. Lambat lihatnya, ya kamu lambat juga di sana nanti gitu loh. Jadi ukurannya ada di sini, bukan nanti di sono gimana, bukan. Ukurannya saya akan cepat atau lambat ada di sini. Bagaimana kamu meraihnya, kamu akan dapat, gitu loh. Jadi jangan diukur nanti saya gimana ya. Dari sini bisa kamu tentukan. Maka orang yang semakin tidak pernah lihat maksiat, semakin cepat jalannya di atas sirat. Ada yang kayak apa? Torfata ain, nggak bisa, kamu lihatnya aja nggak sanggup mendeteksi, saking cepatnya. Ada yang kayak buruk masih kalah cepat, coba lihat. Buruk udah cepat, ini torfata ain sangat cepat sekali. Terus ada yang kayak apa lagi? Ba'du alladzina yamuruna katobar, apa tobar? Wa ba'dhum yamuruna kal faros, kayak kuda yang apa? Berlari. Ada yang kayak burung yang terbang. Ada yang kuda yang berlari. Ada sebagian mereka yang apa? Kayak orang yang naik tunggangan. Makanya orang kalau motong kambing, sapi nanti jadi tunggangan di sana. Makanya jangan bareng-bareng loh kalau motong-motong. Naiknya bareng-bareng apa enggak lama, repot. Sapi 7 orang, bareng 7 orang tambah lambat, udah sapinya pelan, 7 orang lagi tambah pelan. Terus apa lagi? Al-farasi sabiq wa ba'dhum alladzina yamurru ka'ajwati bagiyatil bahaim, seperti hewan yang paling bagus-bagusnya hewan. Semalladzina yamurruna adwan, ada yang lari dalam keadaan aduan melompat. Sumaman yamuruna habwan, ada yang merangkang. Wahum alladzina tatulu alaihim masafatu sirat, mereka adalah orang-orang yang lama baginya perjalanan di sirata mustaqim. Fayaqulu syahsu, maka berkata seseorang minum dari mereka, lima ya Rabbi, kenapa Allah abta'ta bi, engkau lambatkan diriku. Fayaqulu lima abta'ta bi, lam abta'ti bika, saya enggak melambatkan dirimu. Wa inna abta'at bika amaluka, tapi yang melambatkan dirimu adalah amalmu. Wa awaluman yamuru sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali lewat jembatan siratal mustaqim adalah Rasulullah wa umatnya, suma Isa wa ummatuhu, suma Musa wa ummatuhu yad'una nabiyan wa ummatuhu, dan umatnya nabi. Ini beda-beda lagi nanti yang lewat pertama siapa. Tadi ada yang kayak hewan-hewan yang lewat, ada yang merangkak, ada yang berjalan. Ada pula yang sampai mereka sangat lambat untuk lewat di atas jembatan. Ya Allah, mereka munajat sama Allah, ya Allah, kenapa engkau bikin aku lambat di atas jembatan ini? Kata Allah, bukan aku yang bikin lambat, tapi amalmu yang bikin kamu lambat. Ya, kita yang bikin kita lambat kita. Artinya upaya kita di dunia, bagaimana usaha menghindari maksiat, itu menentukan cepatnya kita di sono. Semakin lambat kita menghindar maksiat, semakin lambat pula lewatnya kita di sono. Jadi ketentuannya ada di sini. Maka amal kita bagaimana, itu yang menentukan keadaan kita nanti. Makanya amal yang diciptakan Allah di dunia untuk tiap hambanya jadi alamat bagaimana keadaan di sana, gitu loh. Jadi kalau kamu pengen tahu saya ini nanti lewatnya kira cepat apa enggak ya? Ya kamu sudah tahu keadaan kamu, nggak usah pakai nanya. Oh, gua mah pasti lambat dah. Kenapa? Oh, gua aja maksiat mesti seneng,
lihat maksiat susah menghindar, gimana mau cepat di sono gitu. Kamu tahu keadaannya gitu loh. Hingga kalau nanti di sana keadaan kok memang begitu, apa yang diberitakan sekarang bisa diupayakan. Ketika kok kamu jadi orang yang mendapat kebaikan, cepat menghindar maksiat, itu adalah kebaikan dari Allah, menjadikan kita mudah lewat jembatan Sirat. Jadi bagaimana yang Allah ciptakan di dunia jadi alamat untuk di sana nanti. Terus yang tercepat nanti yang lewat pertama adalah Nabi Muhammad SAW bersama umatnya. Jadi kalau umatnya Rasulullah belum lewat, semuanya lewat, yang lain belum lewat. Padahal umat yang lain duluan, tapi Rasulullah dan umatnya semua akan lewat duluan. Selesai, baru Nabi Isa bersama umatnya lewat. Terus Nabi Musa bersama umatnya lewat. Terus nabi-nabi yang lain satu persatu diundang, hingga yang paling akhir Nabi Nuh dan umatnya. Coba Nabi Nuh dan umatnya yang paling akhir, sebagaimana sebagian riwayat menceritakan. Terus sirat itu aridun lebar. Wa fi tariqani ada dua jalan, yumna wa yusra, kanan kiri. Fa'adu sa'ada yasluku bihim datal yamin, orang yang termasuk orang yang beruntung itu lewat jalan kanan. Wa alu syaqawah, orang yang celaka itu yasluku bihim datal shimal, lewat jalan kiri. Qala ba'du al-adhar, kalau yang pertama annahu mukhtalifun, sungguhnya sirat itu berbeda-beda, fi dhaik wa sa'ah, lebar sempitnya. Ikhtilaf ahwalinas, tergantung dengan keadaan manusia. Kama anan nurut kadalik, seperti mereka lewatnya juga tergantung keadaannya. Warojeh, kaul yang rojeh annahu araku, sirat mustaqim itu lebih tipis daripada rambut, satu rambut. Wa ahadu, dan lebih tajam minasaifi, dari pedang. Wa kudratullahi, adapun sifat kudrah Allah itu salihatun, layak limururihim, untuk menjadikan mereka lewat alaihi, di atas sirat. Ma'akaunihi, bersamaan keadaannya sirat itu kadalik, itu seperti rambut tadi. Wallahu a'lam. Jadi keadaannya juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan ulama, oh sirat itu dua arah, kanan kiri, yang baik ya lewatnya kanan gampang, yang kiri lewatnya yang jelek. Ada yang mengatakan, oh bentuknya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang amalnya baik ya membesar, amalnya jelek mengecil. Jadi sulit atau mudahnya tergantung pada keadaan amalnya. Kalau amalnya baik maka akan dimudahkan. Maka yang sahih, jembatan itu adalah berbentuk seperti bentangan dengan keadaan rambut yang tipis dan tajamnya setajam pisau. Maka kalau kamu bayangin, jangankan rambut, pring aja susah lewatnya ente, apalagi rambut. Maka yang membuat kamu kok bisa lewat apa? Kudrat iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mendapat keridhaan Allah, dimudahkan, maka jembatan akan luas dan mudah untuk melewati, juga cepat lewatnya. Jadi luasnya seberapa, cepatnya seberapa, tergantung amal yang diperoleh di dunia. Jadi amal kita diciptakan oleh Allah di sini jadi alamat bagaimana nanti keadaan di sana. Maka kita berharap mendapat amal yang baik di dunia, punya iman yang baik, punya sesuatu yang bisa membawa kita cepat untuk sampai ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita dihindarkan oleh Allah dari kemaksiatan, dari kekafiran, kedurhakaan, hingga bisa mendapatkan kemudahan untuk lewat di atas jembatan dan selamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang akan datang, bicara yang lainnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أفضل عدد طمس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.